podcast Kopi Pemikiran. Hari ini kita bakal bahas topik yang sering banget muncul di medsos, apalagi kalau lagi ada isu-isu politik atau sosial yang lagi panas-panasnya nih. Kalian pasti pernah lihat kayak komentar kayak, "Duh, generasi muda ini makin liberal. Ini aturan kok makin konservatif ya?" Kemudian atau tiba-tiba ada yang teriak nih, "Wah, ini tuh tidak nasionalis ini." Bahkan sampai ada yang nuduh orang lain itu penganut fasisme. Pokoknya label-label besar yang dilempar seenaknya. Dan kadang kita cuma ikut-ikut pakai istilah itu tanpa ngerti betul artinya itu apa. Nah, hari ini kita lurusin pelan-pelan. Kita bakal kupas liberalisme, konservatisme, islamisme, dan juga feminisme, tapi secara santai, bukan kuliah filsafat kok. Kita juga bakal bahas beberapa kasus nyata di Indonesia, contohnya seperti UU ITE, aturan pakaian, isu penistaan agama, sampai polarisasi pemilu. Biar diskusinya nggak sepi, aku ditemenin dengan dua teman ngobrol. Silakan perkenalkan diri dulu. Oke, halo, nama saya Fania. Jadi saya ini akan bahas dari sudut pandang liberal dan feminisme. Jadi tenang aja, saya gak akan ajak kalian untuk menjadi liberal. Saya cuman bahas sudut pandangnya aja. Oke, perkenalkan juga, nama aku Vivian. Aku dari sudut pandang konservatisme dan juga islamisme. Dan juga sama seperti Fania, aku gak mau dan bukan yang seperti sok paling benar begitu. Jadi kita di sini tuh hanya untuk ya ngobrol santai. Ya tenang kok, di sini nggak ada adu jotos gitu. Kalau beda pendapat dikit justru bagus biar makin hidup gitu. Oke, kita mulai dulu ya, yang dari dasar dulu nih. Apa itu liberalisme, konservatisme, dan juga islamisme dan fasisme? Tapi jelasinnya kita bakal yang lebih gampang gitu ya, jangan kayak textbook banget lah. Banyak orang yang bahkan pakai istilah ini tanpa paham artinya gitu karena. Benar, oke, saya akan bahas tentang liberalisme. Jadi intinya itu kayak kebebasan individu aja. Negara juga gak terlalu peduli urusan pribadi, kayak kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi. Itu tuh yang penting gak mengganggu orang lain aja. Terus apa ya yang aku notice soal liberal ini tuh kalau dilihat dari komen-komen medsos itu sering banget orang bilang anak muda zaman sekarang liberal, Gen Z sekarang liberal banget gitu. Padahal ya semua ini itu karena memang anak muda lebih vokal aja menyuarakan hak individu mereka, mulai dari gaya berpakaian, gaya hidup, dan hal sebagainya seperti itu ya. Betul. Benar dan betul. Iya. Ya. Jadi liberalisme pokoknya itu bukan hal buruk aja lah ya. Liberalisme itu muncul karena orang kayak bosan atau gak mau diatur gitu. Jadi jangan salah paham ya, liberalisme sama anarkisme itu beda. Anarkisme kan lebih ke memberontak gitu, gak mau ada negara. Tapi liberalisme itu masih membutuhkan negara. Itu liberalisme. Kalau dari konservatisme ya itu beda lagi. Soalnya konservatisme itu dia lebih kepada mereka itu mementingkan stabilitas, kemudian nilai tradisi dan juga moralitas. Jadi orang konservatif itu cenderung kalau misalnya ada perubahan yang terlalu cepat, mereka tuh bakal resah, nggak tenang. Oh, makanya kalau ada isu kayak perubahan kurikulum mendadak nih atau peraturan pakaian yang dilonggarkan, orang konservatif bisa resah ya? Iya benar. Jadi kalau tiba-tiba ada perubahan gitu, orang konservatif itu ya gak biasa lah gitu kata-katanya. Di luar dari konservatisme itu juga ada hari ini aku bahas islamisme juga ya. Disclaimer ya teman-teman, islamisme dan Islam itu berbeda ya. Islam itu agama, sedangkan Islamisme itu adalah gagasan bahwa tatanan negara itu harus mengikuti hukum dan nilai dari Islam itu. Benar. Jadi banyak orang kira
Muslim itu penganut Islamisme, padahal bukan ya. Oke. Jadi terakhir nih, feminisme nih. Ini juga sering banget sih dipakai buat macam makian untuk di internet. Ya benar, padahal feminisme itu cuman mau kesetaraan aja. Dikiranya mau lebih baik dari laki-laki, padahal enggak, cuman mau mementingkan kesetaraan. Sekarang ini juga bisa dihubungkan sama ekologisme karena sama-sama memperjuangkan keadilan. Kita juga harus peduli sama lingkungan, sama perempuan, setara. Intinya kesetaraan, bukan yang kayak anarkis gitu, laki-laki gini merendahkan gitu. Ini kalau feminisme ini aku paham, tapi orang-orang salahnya tuh di sini nih, orang-orang konservatisme itu sering mensalahartikan feminisme itu seakan-akan orang-orang ini tuh menolak nilai tradisional seperti keluarga, hal-hal seperti itu sih. Jadi kalau orang bilang, ih dasar nih feminis lu, bisa jadi dia cuma kesel ya, bukan paham artinya. Iya betul. Itu kayaknya sering banget sih nengok di Twitter orang-orang ih dasar feminisme gitu. Padahal perkara cewek hanya bilang aku mau kerja, belum mau nikah gitu. Bener. Langsung dimaki-maki. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke kasus pertama. Oke, kita masuk contoh nyatanya ya. Kalian pasti pernah lihat lah ini beberapa kasus UU ITE belakangan. Misalnya orang mengkritik pejabat lalu dipolisikan. Ada yang bilang ini bertentangan dengan liberalisme. Gimana menurut kalian? Kalau dari liberalisme jelas ini jadi masalah ya. Soalnya liberalisme kan lebih mementingkan pendapat pribadi. Jadi ini mau berpendapat aja dikritik. Jadi mau gimana? Tapi apakah itu berarti negara nggak boleh sama sekali kayak menindak hoax atau fitnah gitu? Oke, tentu boleh, tapi harus tahu batasan juga. Kita nggak mau jadi kayak anarkisme gitu kan, yang chaos gitu. Kita mau negara yang chill. Terus kalau aku rasa dari konservatif itu ya, stabilitas negara itu penting. Ya, jadi kalau ada hoax yang meresahkan ya negara tetap harus tegas ambil tindakan. Itu udah benar. Tapi negara juga harus bisa membedakan sampai mana batas yang merupakan kritik dan mana yang merupakan fitnah gitu. Jangan asal menindaklanjuti. Nah, ini ternyata menarik nih. Kalian ternyata bisa ketemu ya titik temunya ya. Iya sih, aku juga sebenarnya nggak nyangka ya, rupanya bisa masuk juga. Tapi kayaknya kalau mau aku tambahin lagi ya, di luar dari yang kita bahas liberalisme dan konservatisme sebelumnya, memang kan dalam agama, terutama agama Islam pun juga diajarkan bahwa mengatakan sesuatu hal yang tidak benar itu dosa. Ya, jadi sebaiknya manusia itu ya boleh punya kebebasan untuk berbicara, tapi juga ada etika moralnya. Tapi kenapa ya publik sering merasa kalau aparat itu lebih cepat bertindak kalau yang dikritik itu pemerintah atau pejabat gitu? Iya, karena ada ketimpangan kekuasaan. Jadi kalau dalam liberalisme itu mereka harus siap menerima kritikan dan gak gampang tersinggung gitu. Ya, dan dari konservatisme itu pun hukum tuh sebaiknya berjalan sebagaimana mestinya. Jadi kalau bukan konservatisme lagi, itu ya udah terhitung sebagai penyalahgunaan. Oke, jadi dua-duanya itu sebenarnya sepakat ya kalau masalahnya itu bukan di UU undang-undang doang, tapi penerapannya ya. Iya. Oke. Kita masuk ke kasus kedua, ya dimana itu aturan pakaian di sekolah. Kita lihat di sini kalau ada misalkan ada sekolah nih yang mewajibkan jilbab, lalu ribut karena dianggap memaksa. Ada juga yang terlalu ketat tuh soal rambut, sepatu, ujung rok. Banyak yang bilang ini tuh tanda konservatisme yang berlebihan. Tapi ada juga yang bilang sekolah itu memang harus punya aturan demi ketertiban. Oke, gimana nih kalau dari dua kubu kalian ini? Kalau dari kacamata konservatisme,
aturan sekolah itu ada agar memang menjaga ketertiban ya, dan juga keseragaman lah, nggak ada nampak ketimpangan sosial atau sebagainya gitu. Terus sekolah juga tepat untuk membentuk karakter, bukan fashion show ya. Jadi dengan aturan-aturan ini itu kan sekolah berharap supaya murid itu bisa fokus belajar, bukan fokus ke hal lain. Ya, tapi masa gara-gara cuman kaos kaki putih jadi masalah nasional? Kadang-kadang tuh ya, peraturan sekolah tuh lebih rapi dari regulasi negara gitu loh. Gak salah sih ya. Oke, kita baru lewat gerbang kaos kaki udah nggak sesuai itu kayak langsung, kamu kenapa kaos kakimu kayak gitu? Benar. Nah itu masalahnya, bukan soal rapi atau tidak, tapi masalahnya itu sudah menyentuh identitas pribadi. Kayak cewek harus gini, cowok harus pakai ini. Kayak ini juga termasuk feminisme karena sudah mengganggu bentuk kontrol tubuh perempuan. Tapi kalau di sekolah negeri kan harusnya netral ya. Iya, kalau dari konservatif ya. Kalau konservatif yang benar-benar konservatif itu harusnya tuh sekolah tetap ikut aturan dari negara, bukan bikin aturan-aturan mereka sendiri. Kecuali kalau memang dalam Islamisme itu tentu akan mendukung pakaian yang ya sesuai dengan nilai dan ajaran mereka gitu. Tapi kalau sampai memaksa murid non muslim itu pakai hijab, itu saya rasa juga udah salah sih. Iya sih bener, tapi tahu gak yang bikin orang geram itu apa? Guru tuh kadang suka bilang ini, demi moral. Lah, moral kok diukur dari panjang rok? Nah itu dia, masa ada rok 2 cm di atas lutut dibilang gak bermoral, padahal kan yang penting itu perilakunya. Betul banget, kan tujuannya itu kan pendisiplinannya. Jadi harusnya ya sewajarnya, ya kan. Tapi justru orang-orang ini malah yang kayak sampai memaksa identitas gitu. Jadi sepakat ini ya, aturannya itu boleh, tapi jangan sampai ngatur sampai hal-hal yang personal gitu. Benar. Begitu ya? Betul, Oke. setuju. Oke, sekarang kita masuk ke kasus ketiga, itu penistaan agama dan sentimen publik. Aduh, ini agak panas ini ya. Kasus penistaan agama ini selalu jadi headline nasional gitu. Kayak orang salah ucap, komedian bercanda doang, atau posting simbol tertentu terus langsung viral di sosmed nih. Iya sih, karena kalau dari pandangan konservatif itu, orang-orang yang konservatif mereka itu apalagi yang religius ya, mereka itu menganggap agama itu sakral. Jadi kalau ada humor lelucon-lelucon yang dianggap melecehkan, itu bisa memicu keresahan gitu loh. Jadi makanya itu kenapa topik seperti ini itu sensitif. Tapi kadang reaksinya beda ya. Ada yang marah beneran, ada yang kayak cuma mau rame doang. Nah, kalau dari liberalisme itu negara gak boleh penjarakan orang hanya karena perasaannya tersinggung ya. Yang diatur itu tindakan yang kayak sudah kekerasan gitu, bukan sekedar pendapatnya. Tapi kalau ada komedian cuman nyentuh soal agamanya terus masyarakat tersinggung rame-rame gimana dong? Nah, kritik sama humor itu bagian dari berekspresi ya, kebebasan berekspresi. Tapi tentu tahulah ada etikanya. Dan ada bedanya bebas berpendapat dan kebijaksanaan dalam berpendapat. Terus saya rasa juga ya masyarakat boleh marah sih ya, tapi ya marah itu juga bukan berarti lo tuh harus dipenjarakan gitu, enggak juga sih. Tapi kenapa ya tiap kejadian itu langsung bawa pasal penistaan? Nggak ada tahap itu kayak ngomong baik-baik dulu kayak gitu. Karena kultur kita itu sensitif, ada rasa bahwa oh aku harus menghargai dan menghormati agamaku gitu. Tapi sedangkan kalau dari feminisme dan liberalisme saya rasa lebih ke apa ya, agama itu, kehormatan agama itu nggak akan rapuh hanya karena satu candaan. Setuju. Kalau misalnya agama bisa runtuh hanya karena joke komedian open mic,
itu agama atau Lego? Betul banget. Agama apa Lego? Dan intinya itu perlu ruang diskusi atau dialog gitu ya, jangan Iya. langsung dipidana. Oke, kita lanjut aja ke kasus keempat. Oke, kita lanjut ya ke kasus keempat, yaitu polarisasi pemilu dan labeling ideologi. Nah, ini topik yang bisa dibilang favorit netizen ini. Kalau musim pemilu, timelinenya berubah nih jadi kayak perang dunia ya. Yang satu bilang fasis, yang satu dibilang liberal kebablasan, yang satu dibilang lagi kacrun, yang satu lagi dibilang mau bangkitkan Marxisme dan komunisme. Pokoknya kacau deh. Nah, di internet tuh orang gampang banget labelin lawan politik dengan istilah ekstrim. Padahal mayoritas di Indonesia tuh bukan liberal yang sangat mendalam gitu, liberal hardcore atau konservatif hardcore. Mereka cuma warga biasa yang ingin hidupnya tenang-tenang aja gitu. Betul sih. Terus gara-gara yang beginian-beginian nih, masyarakat jadi merasa harus cepat-cepat ngambil posisi gitu, karena takut beda dikit dianggap musuh. Berarti kayak kamu lagi bangun tidur nih, salah like dikit, langsung dianggap agenda asing. Iya, kan bahaya ya kalau kayak gitu ya. Iya. Terus polarisasi itu diperkuat sama algoritma. Jadi semakin kamu marah sama topik tertentu, dia konten-konten seperti itu bakal muncul terus. Iya, ironisnya orang yang paling paham politik itu justru gak bicara gitu. Tapi orang yang gak paham politik itu yang lebih membuka suara gitu di medsos. Jadi siapa yang ribut nih? Yang butuh validasi. Oke, kalian ini setuju gak kalau sebenarnya mayoritas rakyat Indonesia itu cenderung moderat? Aku setuju banget sih, soalnya rata-rata, bahkan termasuk aku juga, orang-orang Indonesia itu religius tapi yang santai aja gitu. Terus mereka mungkin nggak sadar, tapi selera mereka itu udah mengacu pada demokratis sosial, dimana mereka pengen ekonomi adil, negara ngurusin rakyat tapi tetap demokratis dan beragama. Nah, moderasi itu yang hilang kalau udah masuk ke medsos gitu. Ngomong-ngomong soal medsos nih, kalian sadar gak sih kalau medsos itu sekarang kayak punya aturan tak tertulis yang lebih tajam dari sekolah? Bener banget, kalau di Instagram itu kamu repost hal yang salah, dicap aneh. Kalau gak repost, dicap gak peduli. Jadi serba salah gitu. Jadi kayak dibilang tone deaf gitu ya, padahal perihal ya mungkin kamu lupa aktif IG sehari gitu, gak ngeposting gini-gini, kok kamu gak tahu sama hal ini gitu. Terus lebih lucunya lagi, aku pernah kejadian di Twitter tuh gak sengaja nge-like video kucing ya. Terus entah kenapa algoritmanya ini langsung mikir, oh orang ini mau jadi dokter hewan. Jadi gue 3 hari berturut-turut tuh Twitter gue isinya kucing. Ya gue nggak paham soal kucing, kayak ketidaksengajaan gitu loh. Iya. Aku pernah loh nonton cuman satu video orang review humidifier gitu. Besoknya timeline-nya penuh dengan ala-ala rumah tangga. Kayak Instagram bilang, kamu ini ibu rumah tangga ini sekarang ini. Tapi bener sih, medsos sekarang makin absurd. Kayak satu video aja bisa bikin narasi sendiri. Kayak ada konten lah, satu cewek bikin go green gitu, langsung dibilang ini ekologisme gitu, yang lebay itu. Ekologis apaan, padahal ya biasa nyiram kaktus, kan nyiram apa lagi kalau nggak itu. Soalnya kadang-kadang orang itu terlalu kreatif ya dalam menghakimi. Mereka bikin asumsi dari potongan cuman video 6 detik. Iya, dan biasanya yang rame itu yang isu-isu tentang gender ya, apalagi perempuan. Kalau ada kata feminisme sedikit lewat aja juga langsung dibahas. Betul, makanya oke, kita masuk aja ke yang cukup panas tapi juga penting ini. Feminisme ini salah satu topik yang kalau disebut di sosmed itu langsung memecah umat. Ada yang bilang feminisme itu gerakan kesetaraan, ada yang bilang kebablasan,
ada juga yang nggak tahu apa-apa sih tapi ikut aja gitu, ikut marah aja. Itu orang validasi itu tadi ya, yang ikut-ikutan. Bener. Jadi gini nih contohnya ya, perdebatan soal perempuan bekerja atau jadi ibu rumah tangga gitu, soal pembagian kerja domestik sampai isu pernikahan dini. Kalau kita lihat di komentar-komentar langsung rame-rame banget ya. Nah gimana kalau kalian lihat ini? Feminisme itu kayak ingin laki-laki sama perempuan itu ada kesempatan yang sama. Kayak kalau misalnya perempuan mau kerja boleh, mau jadi ibu rumah tangga boleh. Yang penting itu datang dari dirinya sendiri gitu loh. Bukan karena tekanan sosial atau yang dianggap paling rendah. Kan biasa cewek dianggap paling rendah gitu. Jadi ini semangatnya kayak ekologisme juga. Ekologisme, feminisme ini sama-sama karena mereka menolak dominasi. Kayak kalau perempuan milih karir misalkan suka dibilang egois, tapi kalau laki-laki milih karir kok nomor-nomor aja. Nah itu contoh yang mau dilawan. Orang kadang mikir feminisme itu mau menggulingkan laki-laki, padahal ya cuma minta standar yang sama. Terus dalam konservatisme dan nilai agama, memang kita akui perempuan dan laki-laki itu punya perbedaan, adalah ya kan. Tapi bukan berarti ya salah satu dari gender ini tuh lebih rendah gitu loh. Tapi yang sering dikhawatirkan orang-orang itu adalah bahwa feminisme itu ingin menghapus perbedaan peran itu secara keseluruhan. Jadi khawatirannya lebih ke jangan sampai keluarganya jadi kacau karena perubahan yang terlalu cepat gitu. Iya, dan dari agama Islam pun juga sebenarnya wanita itu boleh bekerja, tapi tetap harus ada nilai-nilai keluarga yang perlu dijaga gitu. Jadi bukan berarti perempuan itu harus ada di rumah terus, dan ya masyarakat aja sih yang suka salah paham. Oke, kalau gitu masalahnya bukan ideologinya tapi persepsi orangnya ya. Misalnya kalau feminis dianggap benci laki-laki atau dianggap mau bawa paham Marxisme terselubung ya kan. Padahal setahu saya yang benar-benar radikal itu cuma segelintir banget gitu. Benar. Ya mayoritas feminis itu sebenarnya biasa-biasa aja. Tapi yang bikin gaduh itu yang lebih ekstrim gitu dan juga yang salah paham gitu tentang feminisme. Makanya kelihatan itu feminisme perangnya besar. Padahal tuh 90% isinya simpel-simpel aja. Kayak perempuan boleh ada hak pendidikan, tidak kena lecehkan, atau ada suara dalam rumah tangga lah gitu. Itu aku setuju banget sih sebenarnya, as a woman juga kan. Tapi ya aku setuju sama gerakan feminisme ini untuk kesetaraan. Tapi aku juga mau nilai-nilai tradisional yang ada itu tetap terjaga, jangan terlalu opresif gitu, jangan terlalu menolak. Oke, saya kasih contoh kasus nyata deh nih. Kalau ada berita perempuan jadi korban pelecehan kan misalkan, suka ada komentar nih, ya salah sendiri pakaiannya gitu. Ini sering banget sih ketemunya saya. Gimana menurut kalian? Nah itu namanya victim blaming. Kalau misalnya ada pelecehan gitu, selalu tanggung jawabnya di pelaku. Kalau misalnya katanya pakaiannya yang salah, ya ada yang tertutup juga dilecehkan. Betul banget sih, pelaku itu ya salah ya tetap salah gitu loh. Dalam perspektif nilai agama juga perempuan dan laki-laki itu diajarkan untuk menjaga pandangan, menjaga perilaku juga lah. Tapi jadi dua-duanya itu punya tanggung jawab moral, tapi itu ya tetap tidak membenarkan kita untuk menyalahkan korban gitu. Berarti intinya itu feminisme itu bukan musuh agama, konservatis itu bukan musuh feminis. Cuman orang yang di internet aja yang hobinya berantem ya. Benar. Kurang kerjaan emang. Dan ngomongin soal berantem nih, kita beralih nih ke topik yang lebih panas lagi dari yang sebelum-sebelumnya ya. Apa tuh? Itu isu LGBT dan perdebatan hak individual melawan nilai moral. Kalau bahas LGBT di Indonesia itu susah gitu sebenarnya. Tapi silakan dilanjutkan dulu. Oke.
sekarang kita masuk ke pembahasan ini ya. Topik yang biasanya bikin kolom komentar langsung wah kayak neraka nih, kebakaran ya kan. LGBT, yaitu isu LGBT di Indonesia. Ini seperti arena tarik-narik itu antara hak individu dan nilai moral. Kalian berdua pasti punya pandangan yang beda-beda ini. Gimana ya? Jadi buat liberal dan feminis itu LGBT itu ya soal hak dasar manusia ya. Negara nggak boleh atur sampai ke pribadinya gitu. Jangan sampai negaranya jadi otoriter atau fasis. Nah jadi orang LGBT itu juga bayar pajak, hidup di Indonesia. Ya mereka juga punya hak yang aman untuk dihargai. Ya terus kalau ya aku rasa dari perspektif konservatif dan nilai agama yang ada itu orientasi ini tuh sulit lah untuk diterima karena nggak sesuai sama norma moral yang ada gitu kan. Jadi masyarakat itu cenderung resisten. Tapi catat ya, ini penolakan moral bukan berarti kita itu harus menghakimi. Aku pribadi itu nggak setuju kalau sampai ada kekerasan karena penolakan ini. Tapi kan sering banget nih kalau debat soal LGBT jadi kayak perang dua kubu nih kan. Kayak kamu berdosa melawan kamu yang tidak toleran gitu. Kok kayak sulit banget ya ketemu di tengah-tengahnya ini. Iya, karena seringkali penolakan itu masuk ke ranah negara. Begitu opini publik terbentuk, itu bisa melanggar kebebasan orang lain. Jadi kalau cuma pandangan moral pribadi ya boleh-boleh aja sih. Tapi masalahnya orang LGBT itu diserang bukan karena tindakannya, tapi karena identitasnya. Itu masalahnya. Aku paham poin yang kamu sampaikan. Cuma ya kita perlu mengingat bahwa Indonesia itu negara yang komunal. Jadi nilai bersama itu penting. Kalau perubahan dipaksa terlalu cepat, masyarakat bisa merasa terancam gitu loh. Jadi kita butuh ruang untuk berdialog, bukan untuk saling memaksa. Jadi mungkin nggak kalau untuk kompromi gitu, misalnya tidak melegalkan pernikahan sesama jenis, tapi melindungi mereka dari kekerasan, semacam jalan tengah ala sosialisme demokratis yang menjamin kesejahteraan semua tanpa pandang bulu itu. Ya, itu langkah yang minimal sih. Perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi itu harus ada. Jadi itu bukan soal setuju atau enggak secara moral, tapi secara kemanusiaan. Aku setuju sih sebenarnya ya, walau aku sendiri juga punya boundaries moral, tapi ya aku nggak setuju lah kalau sampai merugikan mereka gitu, kekerasan dan lain sebagainya. Paling penting itu adalah kita menjaga martabat manusia. Benar. Jadi sebenarnya kalau kalian itu bukan 100% bertolak belakang gitu ya, cuman beda titik pijaknya aja. Berarti kalau Fania itu lebih ke fokus pada hak individunya, kalau Vivian itu lebih ke fokus pada moralitas dan harmoni sosial, tapi juga ada beririsan dengan menolak kekerasan gitu. Betul. Setuju. Damai kita. Damai. Oke, sebelum benar-benar kita menutup acara hari ini, kita mungkin bisa tambahan satu refleksi terakhir nih. Menurut kalian, Indonesia sekarang cocoknya menganut ideologi apa itu? Oke. Kalau menurutku tetap Pancasila sih. Soalnya kan kita negara yang beragam gitu, Bhinneka Tunggal Ika. Tapi masalahnya bukan di ideologinya, tapi di penerapannya. Kayak banyak orang yang suka mengaku paling Pancasila gitu, padahal beda pendapat dikit aja langsung marah. Betul. Aku setuju Pancasila sebagai fondasi. Tapi supaya lebih relevan nih ya, kita itu perlu cara berpikir yang lebih modern, lebih terbuka terhadap teknologi, keberagaman, dan dialog. Jadi bukan sekedar hafalan, melainkan kita itu benar-benar hidup sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Oke, aku juga setuju sih sebenarnya, karena kedepannya Indonesia juga bakalan butuh ideologi yang tetap berakar pada Pancasila gitu, tapi lebih adaptif
terhadap perkembangan zaman. Ideologi yang memberi ruang untuk kebebasan, tapi juga menjaga tanggung jawab sosial gitu, yang mampu merangkul perbedaan juga, kemudian membuat kita merasa kayak satu rumah gitu loh. Iya, jadi bukan negara yang memihak satu ideologinya aja, tapi negara yang mengajak semua orang untuk duduk bersama dan cari solusi bersama. Intinya masa depan Indonesia itu perlu ideologi yang gak kaku lah ya, yang manusiawi, fleksibel, dan tetap punya arah moral yang jelas. Mantap. Kalau begitu kita tidak hanya punya ideologi yang bagus di atas kertas, tetapi juga cara hidup yang lebih adil dan saling menghargai. Setuju? Setuju. Oke, itu dia tambahan refleksi dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan podcast dari Ngopi Pemikiran. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Dadah.